Anak-anak, ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh pada pembelajaran kelima. Apa sih bersatu kita teguh? Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya membangun kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Anak-anak, muatan pelajaran kali ini adalah ada pembelajaran SBDP. Yang kedua ada pembelajaran IPS. Di sana kita akan belajar KD 3.4. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah Pak Guru harap kalian mampu mengidentifikasi makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan Indonesia menggunakan diagram. Kemudian Pak Guru berharap kalian mampu mempraktikkan gerakan dan pola lantai pada tari indang. Anak-anakku, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki pembelajaran IPS. Perhatikan yang Pak Guru bacakan. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda, dalam hal ini nikah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan. Baru bulan Februari tahun 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha memecahkan masalah ekonomi yang mendesak. Di antaranya adalah melakukan pinjaman nasional. Pinjaman ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman ini akan dibayar kembali setelah jangka waktu 40 tahun. Terus ada apa lagi? Ada konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh cendekiawan, gubernur, para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangun Kusumo. Kemudian ada apa lagi? Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. Abdul K. Ghani ya. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Terus ada apa lagi? Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun dari 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kasimo menyarankan agar menanami tanah kosong di Sumatera, di Jawa dilakukan intensifikasi pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berproduksi pangan, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan adanya transmigrasi. Kemudian ada apa lagi? Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan bentuknya PTE juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Demikianlah upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bisa dipahami anak-anak? Kalau sudah bisa, perhatikan. Pak Guru punya diagram yang berisi penjelasan tadi. Nanti kalian isi diagram ini sesuai dengan apa yang ada di buku kalian. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Yang pertama ada apa? Ya, ada pinjaman nasional. Yang kedua, ada konferensi ekonomi. 3, badan pembentukan perancang ekonomi. Ada plan Kasimo. Ada persatuan tenaga ekonomi. Nanti kalian jelaskan satu persatu. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan
ke pembelajaran SPDB, Gerakan Dasar Tari Indang. Pak Guru akan menyajikan video, kalian pahami gerakan-gerakannya, nanti kalian akan memahaminya. Nah, setelah melihat video yang Pak Guru tadi tayangkan ya, kalian sudah paham ya, apa sih gerakan dasar tari indang? Ya, dari gerakannya tadi, gerakan dasarnya adalah cenderung lebih dinamis, lebih santai, namun tetap rancak yuk. Kemudian apa? Diawali dengan pertemuan-pertemuan dua kelompok penari, kemudian menyusun diri, berbatas dari ke kanan, kemudian duduk bersila, gerakannya simetris. Nah, kalau sudah paham, nah Pak Guru dulu sudah pernah memberikan materi ini. Nah, ini gerakannya, tangan gimana?
tangan kiri menumpu tangan kanan, gerakan polanya seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya, tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, dan bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, nah sebagainya. Pola lantainya seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Nah, diulang lagi, tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang. Ini berulang-ulang seperti gerakan yang tadi. Nah, ini juga gerakan tangan kanan, ya, diletakkan di atas paha kanan, tangan kiri di atas tangan kiri, kemudian pergelangan. Nah, perhatikan polanya. Kemudian ya, ini sebaliknya, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian di atas paha tangan kiri. Digerakkan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Iya. Kemudian ya, berbalikan. Ini adalah contoh gerakan dasar yang pernah kalian pelajari sesuai dengan gambar yang Pak Guru contoh. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kali ini kalian sudah memperhatikan apa kesimpulannya. Kesimpulannya adalah yang pertama, upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti pinjaman nasional, konferensi ekonomi, pembentukan badan perancang ekonomi, dan plan Kasimo, persatuan tenaga ekonomi. Kemudian gerakan dasar tari indang cenderung lebih dinamis, gerakan benarnya lebih santai namun tetap rancak. Itulah pembelajaran kali ini. Dari Pak Guru, jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.